say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the top. Cie, Uwo, kadang Pepe, Uwo, Cie, Uwo, Pepe, permanen tuh ya Pak. Permanen tuh ya? Ada permanen. Tapi yang permanen cuma Pak Resio. Ya? Yang bagian empuk mah. Bagian empuk sih cuma. Kalau yang itu semi, yang di bawah permanen, yang di atasnya 8. Yang di belakang-belakangnya. Jadi sementara gini cuma Fungsi sampai keluarga. Hah? Sampai keluarga. Itu sepanjang sejarah Pak Andrew, Pak Desio. Mungkin itu yang terbesar.
Padang ada lagi di sana. Ada kan? Pada rumah di desa. Itu sebelah sana. Tak ada jadi mah. Di nanate namu sepangka lah kami di Pak Wandi Pandi Pak Desrio Putra itu dua. Terima kasih banyak. Jadi aku yang pengharapan kami warga di situ, terutama korban bisa Pak Desrio juga Pak Andi bantu dan kami mensos terkait dengan hal yang tadi itu administrasi ya Pak Wali. Itu pun kesalahan. Jadi kami dari pemerintah provinsi Yap. Pak Gubernur memang kami pagi di sana itu. Masih berharap Pak Gubernur bisa datang kan. Ini kami dari Pemko, kemudian dari DPRD, Pak Ketua kan pokok hadir unsur dari pemerintah provinsi. Jadi karena Pak Gubernur ada acara Bukit Tinggi, ini memang tidak bisa kami kan langsung Kadis itu kan, Pak Kadis tentang kami dari pemerintah provinsi kok Pak Ketua juga Pak DPRD dan bantuan yang diberikan ya Pak Desrio itu dapat diempat ke masyarakat. Amin. Kalau tidak dapat jo tapak tangan jo nyiru kami kampung apa Andri. Kalau boleh tahu Pak, apa sumbangan bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan ke masyarakat Nagari Kinari pada mana? Ya, bantuan kita dari provinsi itu berupa ada selimut, kemudian pakaian siap dipakai, kemudian baju kaos, kemudian daster gitu kan, kemudian ada untuk bayi dan juga ada permakanan berupa kopi, susu, gula, semuanya kita ada bawa. Itu yang kita jenisnya. Dan itu dibawa langsung dari Pak ya? Langsung dan kita nanti dan sudah diserahkan ke perangkat Nagari di sini. Gitu. Nagari melalui Pak Wali Nagari. Iya. Pak, mohon izin Pak, langkah-langkah dari yang dilakukan oleh provinsi untuk bantuan ini gimana Pak? Ya, untuk sekarang namanya yang mendadak ya, kita segera turun, dan ini yang kita bawa sekarang. Langkah-langkah ke depan, seperti yang kita diskusikan tadi, bahwasanya untuk kriteria tertentu, misalnya ada daerah yang lebih dari 10 rumah yang terkena bencana, itu bisa kita usulkan ke Kementerian Sosial. Dan nanti kita coba verifikasi, memang mencukupi syaratnya, kita coba usulkan dengan melengkapi syarat-syarat ini dibutuhkan nanti. Jadi sekarang kan bentuknya sekalian untuk cepat tanggap. Ini yang kita bawa sekarang. Kemudian nanti kita juga koneksi dengan Pak Wali mungkin untuk ini kan habis ya terbakarnya. Mungkin untuk warga kita ini, anak kita ini mungkin ekonominya akan terganggu gitu. Jadi ada peluang nanti kita coba masukkan ke data di TKS Pak Wali. Data Kementerian Sosial, mudah-mudahan nanti apapun program yang ada di Kementerian Sosial, korban ini, anak kita ini Pak Wali kita prioritaskan untuk kita usulkan nantinya. Kemudian bisa dibantu dari Kementerian Sosial. Itu kira-kira. Ya, kemudian kita juga sudah turun dari kabupaten ini, dapur umum dan relawan-relawan termasuk dengan tagana kita yang ada di Kabupaten Solo. Itu kira-kira. Dan dari pihak DPRD Provinsi Bang Rio? Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD bersama pemerintah melalui Pak Wali Nagari, kami menyampaikan turut berduka cita Pak terhadap bencana awal yang ada di Kinari yang baru saja mengalami musibah kebakaran. Dan pada kesempatan ini, pertama kami menyampaikan salam duka juga dari Gubernur Sumatera Barat, Pak Haji Mayadi Ansarullah, dan Pak Wakil Gubernur, Pak Audi Junaldi, beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap warga masyarakat yang terkena musibah. Nah, dalam hal ini tentu tidak ada yang mengharapkan sebenarnya Pak Wali, dan itu pun tidak disengaja kan. Tapi itu tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi itu tidak atas izin Allah. Nah, tentu harapan awak bersama bagi dusana-dusana yang terkena musibah kok bisa menerimanya dengan ikhlas yang pertama, kemudian menjalaninya dengan kesabaran Pak. Nah, mudah-mudahan ada hikmah dari setiap kejadian yang awak alami ini kan. Nah, kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Barat hadir pada hari ini adalah membuktikan kepedulian Pak
terhadap apa yang dirasakan oleh warga masyarakat Sumatera Barat, khususnya awak yang ada di Kinari itu, bahwa untuk kejadian bencana itu tentu menjadi tugas dan kewajiban awak bersama-sama, Pak. Pertama, memulihkan kembali, Pak, setiap keluarga yang mengalami musibah itu, mungkin bersama dengan pemerintah Kabupaten Solo juga bisa melalui dinas sosial provinsi dan dinas sosial Kabupaten Solo bersama-sama, Pak, mencarikan program-program apa yang nantinya bisa dimanfaatkan sehingga dapat melakukan pemulihan terhadap semua keluarga yang terkena bencana itu. Nah, tentu tadi Pak Andri dari Dinas Sosial menyampaikan mungkin ada beberapa program, baik itu di tingkat pusat, nanti yang bisa kita coba untuk mengupayakan sehingga bisa membantu, Pak, meringankan beban masyarakat awak yang terkena musibah. Nah, untuk provinsi pun sebenarnya memang ini di kita mungkin ada dana bencana alam ya, Pak Andri, ya. Nanti kita akan coba juga menyampaikan kepada Pak Gubernur tentunya sekiranya dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat Kinari untuk melakukan pemulihan itu. Nah, masuk kabupaten ya mungkin kita bersama-sama nanti untuk memperjelaskannya. Dan pada saat ini memang bantuan logistik, Pak, yang dibawa oleh pemerintah provinsi, oleh dinas sosial untuk bisa dimanfaatkan oleh warga yang terkena musibah. Baik itu makanan berupa mie instan, dan memang yang tak bawa kini yang muek dioto ya, Pak Andri, ya. Nah, tapi bukan tertutup kemungkinan kalau masih ada kebutuhan nanti kita akan bantu lagi untuk memenuhi kebutuhan pokok lah bagi warga masyarakat. Apalagi warga dapur umum sudah ada di dinas sosial kabupaten ya, Bu, ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan koordinasi dinas sosial kabupaten dan provinsi, insya Allah mudah-mudahan warga masyarakat yang terkena musibah kok awak berikan perhatian gitu, Pak. Ya. Nah, pun sebenarnya tidak hanya tugas pemerintah, mungkin warga masyarakat awak pun sebenarnya kini cukup Pak, cukup peduli lah dengan apa yang dialami masyarakat awak. Nah, tetapi pemerintah tentu lebih khusus ya, bagaimana tidak hanya bantuan-bantuan dari masyarakat, tapi pemerintah juga berpartisipasi di dalam meringankan beban itu. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan warga masyarakat bisa terpenuhi. Tentu pertama bisa menempati rumah yang layak huni, balik ya. Itu dulu kan. Nah, tadi Pak Iponi juga menyampaikan sebenarnya ada aset budaya awak yang juga ikut lenyap akibat kebakaran rumah gadang misalnya kan. Nah, rumah gadang ini kan spesifik kebanggaan awak orang Minang, orang Sumatera Barat. Dan untuk membangun rumah gadang yang baru kok kini awak tahu biaya cukup besar sekali. Biaya sangat besar karena bahannya dari kayu gitu kan. Nah, ini tentu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentu memiliki komitmen, Pak, untuk bagaimana masyarakat awak bisa kembali seperti sedia kala ya, Bu, ya. Tapi mungkin tergantung juga program-program dan anggaran yang tersedia di pemerintah. Dan yang paling penting itu sebenarnya program kegiatannya, Pak. Nah, karena pemerintah memang punya dana kebencanaan alam, bencana alam itu ada, tapi apakah nanti mudah-mudahan bisa dialokasikan melalui dinas sosial, nanti permohonan dari wali negari, dari pemerintah kabupaten mungkin. Nah, itu bisa pemerintah provinsi memberikan bantuan yang lebih lanjut. Ini harapan kita bersama. Kalau boleh tahu, Bang, jawaban di DPRD Provinsi Sumbar dari komisi berapa atau apa, Bang? Ambus ini sebenarnya di Komisi 1. Jadi Komisi 1 itu di bidang pemerintahan. Nah, kalau sosial itu sebenarnya komisinya Komisi 5. Ya kan? Nah, kalau BPBD kebencanaan itu ada di Komisi Ampe. Nah, itu memang mewakili DPRD karena ambo orang Solo. Walaupun dapilnya tidak dapil Solo, tapi karena ambo orang Solo, orang Salayo, tetangga anda, Bu. Nah, tentu itulah yang dibawa oleh Pak Andri. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami juga bisa memperjuangkan nanti melalui program-program provinsi. Ya. Harus ada pertanyaan? Oke, terima kasih Bang Rio. Semoga apa yang dialami masyarakat Kinari cepat bisa teratasi. Terima kasih, Pak. Oke.
kena musibah ini? Jorong Pamujan, Nagari Kinari, Kecamatan Pati, Kabupaten Solok. Kalau boleh tahu kejadiannya itu jam berapa dan Kejadiannya jam 12.20 sebelum salat zuhur. Asal api dari hubungan pendek, pendek. konslet gitu ya? Tinggi. Dan kalau di total semua ada berapa rumah yang 3 rumah adat, rumah gadang, 10 rumah gedung dan 9 rumah. kalau boleh tahu Pak, di sini kan saya lihat banyak rumah adat itu. Ini apa satu kaum semua atau berbagai kaum yang Kalau untuk rumah adat ada 3 kaum, 3 kaum yang kena? kaum dan 3 suku. Dan informasi berapa kerugian yang ditaksir? Total kerugian diperkirakan 10,5 miliar. 10? 10,5 miliar. 10,5 miliar. Ya, semoga cepat teratasi. Dari pemerintahan Kabupaten Solok, Bang, apa hal-hal yang sudah ditanggapi? Kebetulan Abang seorang anggota wakil ketua DPRD yang putra daerah sini, Bang. Yang ibu-ibu yang sudah Abang dengar, Bang. Ya, terima kasih. Pertama, itu kami atas nama lembaga DPRD Kabupaten Solok berduka, apalagi yang membawa sedih Kinari dan kebetulan ada dari sana keluarga kita di sini. Yang pertama, tanggap gerak cepat jam 12.30 sedang api membakar rumah gadang ini. Alhamdulillah BPBD dan Damkar segera datang bersama PMI. Alhamdulillah bisa diatasi secara cepat. Sungguh pun ini habis ya 3 rumah gadang dan 10 rumah simpenan. Yang kedua, alhamdulillah tadi pagi Ketua TPPKK Kabupaten Solok, Ibu Emiko EPRD Asda sudah datang memberikan bantuan bersama Dinas Sosial dan juga dari BPBD Kabupaten Solok, Dinas Sosial, serta dari Dinas Lingkungan Hidup yang juga ikut sekarang masih ada membantu pembersihan, dan juga dari dinas yang lain seperti dari PDAM terkait dengan air dan juga dengan dari PLN terkait dengan air dan listrik. Tentu ini tugas kami pula menyampaikan. Kemudian yang kedua, karena lokasi ini cukup padat ya, Kecamatan Bukit Sundi ini 5 nagari, rata-rata setiap nagari itu rumahnya berdampingan, berdekatan. Nah, untuk itu mungkin kami akan berjuang bagaimana nanti ada penambahan mobil pemadam kebakaran yang ditempatkan di 4 kecamatan ini. Bukit Sundi, Peons Kaki, Lembang Jaya, dan Tigolura. Karena memang secara kewilayahan, kalau boleh kita sebut, bagian timur dari Kota Solok ini memang perlu 1 unit damkar untuk penanganan cepat yang standby-nya bisa jadi di perbatasan Bukit Sundi, Peons Kaki. Dekat ke Lembang Jaya, dekat ke Peons Kaki, dan dekat ke Bukit Sundi. Kemudian yang ketiga, tentu kami juga akan menyampaikan kepada kepala daerah sebagai wakil dari masyarakat, terutama Kinari, bagaimana nanti untuk membantu keluarga-keluarga kita yang terdampak bencana kebakaran ini yang cukup banyak, dan juga nanti bagaimana ke depan pengusulan kita kerjasama dengan apa yang disampaikan oleh provinsi tadi. Tapi tadi saya lihat ada berseliweran di media sosial itu donasi. Mungkin para perantau Kinari ini sangat jauh, Bang. Saya pernah di Lombok ketemu orang perantau Kinari, Bang. Itu apa betul itu, Bang? Ya, hasil dari koordinasi dengan pemerintah nagari bahwa Kinari ini ada perantau yang bernama Kerukunan Warga Kinari yang tersebar seluruh wilayah Indonesia. Mendengar saudara-saudara kita yang di kampung terkena bencana, melalui program perantau langsung dibuka donasi yang resmi dari Kerukunan Warga Kinari. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan, dan saya pantau tadi di informasi dari Sekretaris KWK Jakarta, alhamdulillah cukup banyak. Di samping itu juga ada donasi yang dibuka oleh orang di luar Nagari Kinari. Itu membuktikan ada kepedulian sesama masyarakat sosial, bahwa ada donasi-donasi yang dibuka oleh kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok anak muda, kelompok-kelompok pariwisata. Terima kasih untuk seluruhnya yang telah peduli terhadap bencana yang ada di Kinari. Oke, Bang, terima kasih. Semoga ini cepat teratasi dan Terima kasih.
turut berduka ya atas kejadian itu. Cuman untuk konfirmasi yang Fitriani alami itu apa aja yang kena? Rumah Gadang. Rumah Gadang itu kaum Rumah Gadang. suku apa? Suku Tanjung Cikumbang. Jadi ada tiga rumah Gadang. Rumah Gadang ini nomor Guci satu, yang Guci satu, yang Sekumbang dua. Ada 3 rumah Gadang. 3 rumah Gadang yang Iya, kena. ada Habis 10 rumah gedung. ya tadi dari Pak Wali info Yang habis 3 rumah Gadang, yang rusak berat kan ada 10 rumah gedung. rumah gedung gitu ya. Ya tadi Pak Wali mengatakan ada 10,5 miliar yang ditaksir kerugian. Iya, karena barang Tapi- tidak bisa diselamatkan. Iya, tadi saya juga ada tanya, tadi ada donasi yang dari para perantau atau apa, udah ada ininya ya. Ada. Tapi sudah ini, itu resmi ya. Ya, udah ada inspirasinya, tapi kan udah ada itunya. Kan belum diselamatkan. Selain dari korban materi, korban jiwa ada? Enggak. Nggak ada ya, cepat teratasi. Kemarin ada yang dibawa ke puskesmas 1, Kebakar. Sesak napas. Sesak napas. Oh, karena asap ya Bu ya. Iya, sesak napas karena itu terkejut. Semoga semua cepat teratasi Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Kami mohon bantuan Pak Iya. untuk rumah kami Pak. Iya. Sudah ada pihak-pihak terkait yang sudah Iya. melakukan itu Bu ya. Ya, melalui Oke Bu. Bapak juga kami mohon lah gitu Iya. Pak. Oke Bu, terima kasih. Aku dapur